Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Ibadah minggu hari ini adalah ibadah Advent yang kedua. Saat ini kita akan melakukan ibadah sekalian dengan perjamuan kudus. Masa Advent adalah masa introspeksi bagi diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan sesama kita? Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kita sambut perjamuan kudus ini dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama, kelima, dan keenam. Kusongsong bagaimana. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada hari Minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat Alkitab yang menjadi dasar di dalam kita membangun peribadatan pada hari Minggu Advent yang kedua ini terambil dari Mazmur 71 ayatnya yang kelima. Mazmur 71 ayatnya yang kelima, demikian kesaksian Alkitab. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Demikianlah di dalam kita membangun peribadatan pada hari Minggu ini didasari dengan satu keyakinan bahwa Tuhanlah harapan kita. Dan di masa penantian ini tentunya kita rindu akan kehadiran Tuhan. Karena itu mari bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 81, O datanglah Immanuel. Jemaat yang dikasih dimanapun Anda berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abednego Adinugroho. Namun sebelum itu, monggo kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ingin rindu untuk belajar mengenai kehendak-Mu. Nah, karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus membuka pikiran hati kami, dan Engkau mengurapi juga Bapak Pendeta Abednego Adinugroho yang akan menyampaikan firman. Demikian Bapa, seluruh doa kami. Amin. Jemaat, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita atau Alkitab kita yang di HP yang terambil dari Lukas 3 ayat 1 hingga 6. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu
Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama pada pagi hari ini. Dikaruniai berkat dan anugerah pada barang siapa yang dengan tekun membaca, mempelajari firman Tuhan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apapun keadaannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Saya akan mengulangi pembacaannya pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 2. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Apa yang menarik dari ayat ini? Kita bisa melihat betapa penulis Injil Lukas ingin menunjukkan para penguasa, para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama yang pada waktu itu menjabat ketika firman Tuhan turun atas Yohanes. Melalui nama-nama yang disebutkan dari para pemimpin pemerintahan maupun nama-nama yang disebutkan dari para pemimpin agama pada waktu itu. Kita diajak untuk menyadari bahwa kondisi umat Allah pada waktu itu, kondisi bangsa Yahudi pada saat Yohanes hadir, adalah sebuah kondisi di mana bangsa Yahudi pada waktu itu mengalami ketertindasan, mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Mereka menjadi tamu di tanahnya sendiri. Bangsa Yahudi menjadi negara jajahan dari bangsa Romawi. Ini kalau kita lihat nama-nama para pemimpin pemerintahan yang dituliskan di dalam Lukas 3 ayat yang pertama tadi. Kenyataan ini tentu memukul kehidupan masyarakat Yahudi, baik secara politis maupun secara iman. Bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih dan dikhususkan oleh Tuhan Allah sejak zaman dulu kala, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka menjadi budak jajahan bangsa lain. Nah, tentu kondisi politik ini berdampak kepada iman mereka yang selama ini mereka merasa selalu dibela oleh Tuhan Allah.
sebagai bangsa pilihan. Tentu saja di tengah situasi ketertindasan, mereka merindukan, mereka menumbuhkan harapan untuk bisa menjadi bangsa yang merdeka, yang mengatur pemerintahannya sendiri, sebagaimana mimpi dan cita-cita para pendiri negeri pada waktu itu. Namun apalah daya, impian itu pupus ketika mereka merasakan penjajahan dari bangsa Romawi. Mereka tidak memiliki kebebasan politik untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Yang kedua menarik kita perhatikan. Ketika nama-nama pimpinan agama pada waktu itu juga disebut, yakni Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ketika kebebasan politik tidak dapat dicapai, maka harapan itu dilabuhkan pada pemimpin agama. Pengharapan dilabuhkan pada kehidupan beragama. Karena itu para pemimpin agama pada waktu itu menjadi tumpuan masyarakat Yahudi untuk membawa pembebasan iman, membawa pencerahan dan janji-janji Tuhan bagi seluruh bangsa. Imam Hanas dan Imam Kayafas adalah dua sosok yang diharapkan memberikan pencerahan bahkan pembebasan bagi umat Tuhan pada waktu itu, bangsa Yahudi pada waktu itu. Namun ternyata itu pun tidak terjadi. Karena itulah ketika Yohanes Pembaptis muncul dengan seruan pertobatan, menyampaikan sebuah harapan di mana semua orang dikatakan akan melihat keselamatan yang dari Tuhan, maka mereka mulai mempunyai pengharapan yang baru dan mereka mengalihkan tumpuan harapan mereka tidak lagi kepada pemimpin pemerintahan, tidak lagi kepada pemimpin keagamaan yang pada waktu itu juga tidak membawa pencerahan, namun kepada sosok Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu muncul sebagai nabi utusan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa relevansinya bagi kehidupan kita di masa Advent ini? Tahun ini merupakan tahun kedua kita berada di masa Advent dan mempersiapkan diri merayakan Natal di tengah-tengah masa pandemi. Tentu kita merasakan suatu kehidupan yang berat, kehidupan yang tidak mudah yang kita alami, kehidupan yang membutuhkan perjuangan yang lebih. Di masa yang sulit itu pasti kita mengharapkan pembebasan, penyelamatan, berakhirnya situasi pandemi ini. Dan dari bacaan kita ini kita bisa belajar, bukan kepada siapa-siapa kita patut berharap, namun hanya kepada Tuhanlah, Sang Mesias yang akan datang itulah kita sepatutnya meletakkan pengharapan kita. Selayaknya kita merendahkan hati sembari menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, sambil terus menyerahkan diri dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di masa penantian ini. Dunia kita pada hari ini dipenuhi hadirnya pahlawan-pahlawan yang konon bisa melepaskan kita dari situasi yang sulit ini. Namun mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Bukan kepada siapa-siapa kita menaruh pengharapan, namun hanya kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Mengakhiri renungan ini, mari kita mendengar kembali seruan Yohanes
yang didasarkan pada kitab nubuat-nubuat Yesaya yang demikian. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yakinlah, dialah harapan kita, bukan siapa-siapa. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kini kami undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Marilah di hadapan Tuhan dan sesama kita membaharui pengakuan iman kita. Dengan bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak lama lagi bersama-sama kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Demikian 1 Korintus 15 ayat 17. Oleh sebab itu, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 144 bagian B, kita nyanyikan bersama-sama. Maria.
Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam pelayanan perjamuan kudus di masa Advent. Mari kita menghayati tentang kelemahan dan keberdosaan kita, sehingga Allah yang Maha Kuasa harus merelakan diri turun untuk keselamatan kita bersama. Mari bersama kita memasuki perjamuan kudus Tuhan. Dalam kerendahan hati kita, patut kita mengenang betapa Tuhan yang Maha Kuasa rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam ketaatannya, Tuhan rela memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita manusia. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita semua. Inilah kami Tuhan yang berada di meja perjamuan kudus-Mu. Sucikan dan layakkan diri kami, agar kami dapat menerima lambang kasih Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi keselamatan kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita mengenang ketika Tuhan kita Yesus Kristus bersiap menghadapi sengsara dan juga wafat di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Pada perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti. Roti dipecah-pecahkan dan Tuhan Yesus berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Pada malam itu, Tuhan Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur. Anggur dituangkan dan Tuhan Yesus berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah. Terimalah."
Pada malam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti. Roti dipecah-pecahkan. Dan Tuhan berfirman, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah dan makanlah." Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Pada malam itu, Tuhan mengambil cawan, anggur dituangkan, dan Tuhan berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berfirman, "Terimalah dan minumlah." Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Demikianlah kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua, dan kita boleh menerimanya dengan penuh sukacita dan pengharapan akan kasih yang tiada berkesudahan. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, kita bersama-sama diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikian Lukas 20 ayatnya yang ke-36. Amin. Kini jemaat, dengan penuh rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan, mari kita mewujudkan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan dapat dihaturkan melalui scan QR Code yang nanti tertayang pada layar tayangan ini, maupun juga bisa dititipkan kepada pengurus pepantan untuk kemudian nanti bersama-sama kita kumpulkan sebagai wujud persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita juga mempersembahkan pujian kita. Dari NKP nomor 245, kita nyanyikan bersama-sama "Seperti Wanita di Pinggir Sumur".
Kini mari bersama kita satukan hati kita dalam syafaat kita, dan doa syafaat kita ini nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita bersehati, kita bersama-sama berdoa. Ungkapan syukur kami kepadamu oleh karena kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada saat ini kami wujudkan, dengan bersama kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan segala sesuatu yang boleh kami persembahkan untuk mulia nama-Mu ini. Kami doakan dalam syafaat ini seluruh warga jemaat milik-Mu, khususnya di Pepantan Gunung Anyar dari GKJW Rungkut, dalam setiap tugas, pekerjaan, usaha, dan karya keseharian masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan seluruh warga jemaat untuk melakukan segala karya dengan baik, dan melalui itu semua berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan tiap-tiap umat percaya milik Tuhan. Perkenankan kami mendoakan dalam syafaat ini saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berproses berpulih atas kesehatan fisiknya. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga dengan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan, kesembuhan, kesehatan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Kami doakan setiap mereka, bahkan mungkin kami semua yang ada di dalam pergumulan atas segala persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami memohon kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami memohon pengharapan turun dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Oleh karena kami meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami pasti merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang indah dan sempurna untuk setiap umat-Nya yang mau percaya dan setia kepada Tuhan. Kami doakan persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut, secara khusus di Pepantan Gunung Anyar, dalam kerinduan kami untuk terus mendewasa dalam hidup persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan, sepikir, setujuan untuk membangun kehidupan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, di mana kami boleh saling menguatkan, menopang, memperhatikan satu dengan yang lain di tengah suasana kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Kami yakin dan percaya segala kerinduan kami untuk terus mendewasa dalam kehidupan persekutuan di Pepantan Gunung Anyar, Tuhan mendengarkan dan Tuhan berkenan atas semuanya itu. Karena itu Tuhan, kami rindu untuk meletakkan diri dan kehidupan kami hanya di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami di dalam berbagai kebijakannya untuk mengakhiri atau menuntaskan masa pandemi, dan tentunya beserta dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas kepemimpinan di negara ini dengan baik dan membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang lebih indah. Pun juga kami semua warga negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami tetap bersemangat, tiada lelah untuk menjalankan kehidupan yang bersih dan sehat
dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena kami semua masih ada di tengah masa pandemi. Kiranya dengan pola hidup yang baik, kami Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit yang saat ini sedang mewabah. Tuhan, kami menyerahkan semua rencana kegiatan jemaat Tuhan di akhir tahun ini, kiranya semuanya bisa kami lakukan bersama-sama dengan baik, mewujudkan syukur kami atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah kegiatan-kegiatan di akhir tahun dapat berjalan dengan baik dan kami memuliakan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami. Kami akan mengakhiri kebersamaan kami di dalam ibadah Minggu dan perjamuan kudus masa Advent. Kiranya Tuhan tetap senantiasa membersamai perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami. Semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, Jemaat kami undang bersama untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita di masa Advent, masa penantian. Kita yakin dan percaya Allah yang kita nantikan adalah Allah yang begitu baik dan mengasihi kita. Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan tetap semangat dan berserah kepada Dia. Pengharapan kita hanya kepadanya. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dan juga dalam persekutuan kita di pepandan Gunung Anyar. Yakinlah Tuhan akan menuntun kita kepada keadaan hidup yang lebih luar biasa lagi. Dan kita dipanggil untuk memakai waktu kita, kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. hidupmu hanya
Dan kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai umat percaya milik-Nya yang setia kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.